Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Ulfa Yuliana dengan nomor induk mahasiswa 501402404 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada kesempatan kali ini, dalam diskusi sesi 7, saya berkesempatan untuk memaparkan topik siapa saja tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Pada masa Ptolemy, pembelajaran berbasis museum sudah dimulai lewat Museum Alexandria yang berfungsi sebagai pusat belajar dan penelitian ilmiah, bukan sebagai museum pameran umum seperti masa kini. Museum Alexandria adalah tempat di mana para ilmuwan dan matematikawan berkumpul untuk belajar, mengajar, dan melakukan penelitian pada abad ketiga sebelum Masehi. Dinasti Ptolemy awal mencurahkan diri untuk menjadikan Alexandria sebagai pusat kehidupan intelektual bagi seluruh kawasan timur Mediterania. Mereka membangun pusat pembelajaran yang besar bernama museum, yang berarti kursi Muses, 9 dewi dalam mitologi Yunani. Pelopor universitas modern, dibangun sebagai monumen kemegahan bagi dinasti Ptolemy. Museum merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan sains, ditambah lagi dengan dukungan kerajaan. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama Euclid, yang kedua Archimedes, yang ketiga Apollonius, keempat Pappus, kelima Eratosthenes, dan yang keenam Claudius Ptolemy. Tokoh yang pertama adalah Euclid, sekitar tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Karya utama adalah buku Elements. Yang kedua, mengembangkan metode pembuktian matematika yang sistematis dan aksiomatik. Yang ketiga, merumuskan postulat geometri, membuktikan bahwa jumlah bilangan prima tak hingga, dan mengembangkan algoritma untuk mencari FPB. Tokoh yang kedua adalah Archimedes, sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Yang pertama, metode penipisan dan perhitungan luas. Yang kedua, penghitungan nilai pi. Yang ketiga, penemuan spiral Archimedes dan volume permukaan. Tokoh yang ketiga adalah Apollonius, sekitar tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Yang pertama, karya utama adalah Conics. Yang kedua, mengembangkan metode untuk menggambar irisan kerucut dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah geometri lingkaran singgung. Yang keempat, memperkenalkan istilah parabola, hiperbola, dan elips. Tokoh yang selanjutnya adalah Pappus dari Alexandria, sekitar tahun 100 sampai 170 sebelum Masehi. Yang pertama, mengembangkan konsep pusat gravitasi. Yang kedua, memberikan kontribusi pada masalah isoperimetrik. Yang ketiga, menulis buku collection yang berisi tentang kompilasi matematika pada zaman Yunani. Tokoh selanjutnya adalah Claudius Ptolemy, sekitar tahun 100 sampai 170 sebelum Masehi. Karya utama adalah Sintaksis Mathematica atau Sistem Matematika atau Algames. Yang kedua, seperti kelak dikenal oleh bangsa Arab dan bangsa Eropa zaman pertengahan, ditetapkan sebagai buku wajib astronomi. Yang ketiga, mengembangkan model matematis pergerakan
planet. Yang keempat, membuat proyeksi peta yang menggunakan koordinat. Dan yang kelima, menemukan teorema Ptolemei tentang segi empat siklik. Tokoh selanjutnya adalah Eratosthenes sekitar tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Tokoh ini mengkaji matematika tentang menciptakan saringan Eratosthenes. Eratosthenes ini juga sebagai kepala perpustakaan Alexandria mengenalkan kata geografi atau geografika dengan tulisan tentang bumi, mengukur keliling bumi. Demikian pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.